Oke, ya, terima kasih. Jadi itu sumber dari hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana tadi sudah disebutkan di dalam sila keempat Pancasila bahwa saudara nanti sebagai calon sarjana dan profesional itu diharapkan bisa berdisiplin diri dalam melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Kemudian saudara juga nanti mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia. Kemudian melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang hak dan fungsi urgensi dari kewajiban hak negara dan warga negara. Tatanan kehidupan demokrasi Indonesia. Sehingga nanti diharapkan saudara sudah bisa memahami hak saudara sebagai warga negara itu apa, saudara sebagai warga negara itu apa. Nah, silakan nomor absen sama nama, 3 hak saudara sebagai mahasiswa dan 3 kewajiban saudara sebagai mahasiswa. Kami persilakan. Silakan mahasiswa dan kewajiban saudara sebagai mahasiswa. Izin masuk Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, absen 11. Hak mahasiswa yaitu yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan perlakuan yang berlaku. Yang kedua, mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum. Yang ketiga, memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademiknya. Dan kewajiban mahasiswa yang pertama ada menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku. Yang kedua, mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dosen. Dan yang ketiga, memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi alma mater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik dan martabat dari kampus. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, monggo yang lain. Izin menjawab, Bapak. Anggi. Ya. Hak mahasiswa penelitian yang terganggunya hak sebagai mahasiswa. Yang ketiga, menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk pengembangan ITEX. Sedangkan kewajiban mahasiswa yang pertama yaitu memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik kemahasiswaan. Yang kedua, mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di kampus. Yang ketiga, mengenakan seragam atau atribut lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku di kampus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, Fayada. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahira Sajida, nomor absen 12. Hak mahasiswa yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengkajinya sesuai dengan norma, etika, dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas akademik di universitas
dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan penggunaan yang berlaku. Yang ketiga, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kewajiban mahasiswa, yang pertama, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang diberikan beasiswa oleh universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi semua peraturan atau ketentuan status kemahasiswaan yang berlaku termasuk etika akademik pada universitas. Yang ketiga, menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoda. Selanjutnya Dewi Puspita, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dewi Puspa Aprilia, nomor absen 54. Mahasiswa mempunyai hak, di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dalam layanan bidang akademika sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Yang keempat, mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. Yang kelima, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil belajarnya. Yang kelima, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, setiap mahasiswa mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga, mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Mahasiswa juga berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan, menjunjung tinggi kebudayaan nasional, tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lebih dari 3. Ya, Sofi, kami persilakan. Sofi, silakan Sofi. Sofi mau menjawab. Ya, oh ya. Izin masuk Bapak, izin menjawab. Hak mahasiswa yaitu memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan, ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan ataupun universitas. Sedangkan kewajiban dari mahasiswa yaitu menjunjung tinggi kebudayaan nasional, mencegah perusakan, penebangan pohon, dan sebagai menjaga ketentraman, ketenangan, kenyamanan, serta keindahan kampus ataupun universitas Bapak. Terima kasih. Oke, mohon maaf ya, sinyal di tempat saya agak trouble, jadi sering bisa ngejam sendiri nih. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Sofi sudah selesai tadi ya, hak dan kewajibannya. Sudah Bapak, sampun. Oke, sampun. Terima kasih. Ada lagi yang pengen memberikan masukan tentang hak dan kewajiban mahasiswa? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan, Intan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Naswatul Fuadah, absen. Hak mahasiswa menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dan mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan kampus, memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab. Kewajiban mahasiswa mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di universitas, ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus, menjaga kewibawaan dan nama baik kampus, serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi atau sudah? Atau mungkin ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin kalau ada. Ya, kalau tidak, sebentar. Ya, oke. Saya lanjutkan itu hak dan kewajiban saudara-saudara sebagai mahasiswa ya di kampus terkait dengan apa yang harus dilakukan sebagai kewajiban dan apa yang harus dilakukan sebagai hak saudara-saudara. Nah, dalam tradisi budaya Indonesia sejak zaman dahulu itu tatkala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita itu lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan dengan konsep hak. Jadi masyarakat pada zaman dulu itu diminta untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan hak-haknya dikesampingkan. Nah, konsep kewajiban ini selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dengan penguasa. Jadi rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reservo sebagai bentuk penghambaan total. Jadi keadaan yang sama itu pada masa zaman penjajahan juga sama. Ya di Nusantara ini baik pada masa penjajahan Belanda, kemudian pendudukan Jepang, ya itu sama. Jadi warga negara kita diharapkan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan mereka tidak menghiraukan hak-hak yang harus ada yang kita miliki. Nah, horizon kehidupan politik daerah pada zaman itu kemudian mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi lambat laun itu terbentuk mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatris demikian kuat. Sehingga kadang-kadang masih asing terhadap diskursus. Jadi istilah kewajiban jadi akrab dan diinginkan mereka, sehingga mereka menganggap bahwa ya kita sebagai warga negara itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita, sedangkan pemerintah itu tidak harus memenuhi hak-hak mereka, kewajiban-kewajiban mereka terhadap hak-hak kita. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita itu tidak hanya berkutat pada kewajiban saja, sehingga para pejuang kemerdekaan itu dalam rangka melawan kaum penjajah tak lain harapannya adalah hak-hak yang dirampas atau dijajah itu dikembalikan kepada negara kita. Jadi di sini situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang sambung menyambung dan tanpa henti itu masih bersifat kedaerahan. Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan menggunakan organisasi modern. Kalau dulu yang awal-awal mula bersifat kedaerahan, itu mungkin ada perang Patri, perang Diponegoro, kemudian masing-masing tidak bersatu, ya akhirnya kita banyak yang terkalahkan. Bahkan pada saat Batavia diserang dari Demak oleh Raden Patah dan sebagainya, kita juga kalah karena masih bersifat kedaerahan. Kemudian setelah itu kita menggunakan perjuangan dengan organisasi modern. Yang pertama muncul adalah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Itu sebagai angkatan penggerak
bahwa kita mulai mencoba untuk berdiplomasi terhadap para penjajah. Nah, disinilah Budi Utomo kemudian menghimpun para pemuda-pemuda cendekiawan-cendekiawan yang nantinya akan menjadi cikal bakal terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui sistem diplomasi. Dan kemudian perang kemerdekaan itu memungkinkan kita melihat tentang hak dan kewajiban yang harus kita penuhi dan kita lakukan. Nah, makanya di sini kemudian muncul -29 dan lain sebagainya. Nah, akibat dari adanya pemahaman tentang budaya, hak, dan kewajiban, itu kemudian muncul mentalitas yang gemar menuntut hak. Dan pada saat itu orang-orang kemudian menuntut haknya pada pelaksanaan kewajibannya. Nah, disinilah muncul gemar sebagainya. Istilah dengan strong sense of entitlement. Jadi menuntut hak, mengabaikan kewajiban. Nah, ini yang dialami pada saat itu. Apa itu pengertian hak? Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga di dalam PPT dari kelompok. Hak adalah untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat lain manapun juga yang pada dituntut secara paksa olehnya. Jadi baik, maaf, saya lanjut. Secara paksa yang kepentingan. Kewajiban merupakan sesuatu dilakukan ya menurut Notonagoro di dalam dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme ada hubungan hak dan kewajiban. Jadi kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu juga sebaliknya. Jadi mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak kewajiban dalam arti sesungguhnya antara hak dan kewajiban tersebut itu jadi di sini haknya terpenuhi, kewajibannya dilakukan. Ini bahwa akhirnya hak asasi manusia itu juga dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Kalau kemarin kita membahas tentang 4 kebebasan, ya freedom from dari Presiden Amerika itu,
Maka di sini hak dasar yang mendasari tentang adanya hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak persamaan dan hak kebebasan. Hak persamaan apa contohnya? Ya, yang kemudian hak kebebasan seorang itu tidak dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain. Jadi demi kepentingannya sendiri ya mereka kemudian bebas untuk apa saja itu tidak. Tapi di sini kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi di sini tidak boleh mengganggu dan merugikan dari orang lain. Nah, itu merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, guna merelasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara. Jadi salah satu contoh kewajiban warga negara saat ini adalah di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewajiban membayar pajak. Nah, ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh warga negara karena apa? Karena dengan pajak yang kita bayarkan, kemudian pajak saat ini, pajak itu merupakan sumber dari pendapatan negara yang paling besar. Jadi di sini digunakan untuk membiayai berbagai macam pembangunan. Sehingga tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pengeluaran negara itu akan terhambat. Kalau kita melihat di dalam perkembangannya, 75% atau tepatnya 74,63% pendapatan negara itu dari sumber pajak. Nah, pajak apa saja yang menjadi kewajiban kita? Kalau kita memiliki tanah, memiliki rumah, dan lain sebagainya, maka kewajiban kita adalah membayar pajak bumi dan bangunan. Kalau kita memiliki kendaraan, bermotor, mobil, dan lain sebagainya, maka kewajiban kita adalah membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, itu pendapatan-pendapatan negara dari sektor pajak. Jadi kewajiban kita yang paling nyata di era pembangunan sekarang ini adalah membayar pajak. Karena dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, pemerintah juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yaitu mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi setelah pajak kita bayarkan, nanti diharapkan penghidupan warga negara itu bisa layak. Contohnya apa? Ya, pembangunan jalan, infrastruktur jalan. Artinya apa? Jalan-jalan yang dibangun akan memudahkan perekonomian dalam hal transaksi jual beli dan lain sebagainya. Secara langsung maka perekonomian di suatu negara akan berkembang. Kemudian penerangan itu kan merupakan kewajiban dari negara terhadap warga negara, yaitu memberikan penerangan misalnya, sehingga pajak listrik yang kita bayarkan dikembalikan ya untuk penerangan jalan umum. Sehingga sekarang ini banyak sekali tempat-tempat yang dulunya belum terang, sekarang sudah mulai terang dengan adanya historis seperti dunia. Masa itu abad ke-17 siapa? Atas hidup. Kalau tadi mendengar bicara hak berpendapat, hak kemudian hak untuk beragama dan lain sebagainya, ini kebebasan. Dan hak milik. Jadi hak milik ini contohnya saudara tadi ya memiliki, tadi disebutkan memiliki keturunan, istri, suami, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Nah,
perkembangan selanjutnya itu ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu adanya Magna Carta, kemudian Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Tersebut mungkin saudara bisa mengenal kemarin pada saat kita mempelajari tentang hak asasi manusia. Jadi apa saja ketiga hal tersebut, ya. Magna Carta, yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Jadi isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Jadi seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan. Kalau dulu dianggap salah, itu tidak ada pembelaan. Kalau dia tidak salah, maka berhak untuk dibebaskan. Nah, kemudian jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan dari biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Maka sejak itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris. Ini Magna Carta. Kemudian adanya Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut sebagai Revolusi Amerika. Declaration of Independence, jadi deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Nah, ini merupakan hasil dari Revolusi Amerika. Kemudian Revolusi Prancis 1789. Jadi Revolusi Prancis merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Jadi Raja Louis XVI ini di dalam memberikan hukuman kepada warganya itu dia sewenang-wenang. Jadi tidak memperhatikan hak asasi manusia. Deklarasi dihasilkan dari Revolusi Prancis ini. Jadi pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, liberty, kemudian hak atas kesamaan, equality, dan hak atas atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia itu makin luas. Jadi sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan yang kita bahas juga di dalam hak asasi manusia, yaitu the forum freedom. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Jadi ada 4 hal, yaitu kebebasan untuk beragama, freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech, kemudian kebebasan dari kemelaratan, freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan, ya, freedom from fear. Jadi 4 hal kebebasan ini yang menjadi dasar dari hak asasi manusia. Ya. Hak asasi manusia ini sendiri sudah diakui ya oleh seluruh dunia dan bersifat universal. Jadi meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi tidak menjadi milik negara barat lagi, tetapi ini sudah menjadi milik dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 kemudian mencanangkan tentang Universal Declaration atau Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia. Pada tahun 1997 ya, Interaction Council dengan suatu judul Universal Declaration of Human Responsibility. Jadi deklarasi tanggung jawab manusia. Nah, naskah ini kemudian dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hasan Hanafi yang bekerja selama 10 tahun di bulan Maret 1987. Jadi deklarasi ini
diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis. Sedang di timur itu konsep tanggung jawab dan komunitas itu lebih dominan. Jadi di sini sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hal ini terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan. Jadi tanggung jawab itu sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Masyarakat itu kita sekarang ini bisa menikmati kebebasan individu karena apa? Ya kita mungkin bisa melakukan kegiatan apa saja tanpa dihalangi oleh orang lain. Tetapi di sini kita harus pula memiliki rasa tanggung jawab. Artinya kebebasan kita itu juga ada kebebasan orang lain. Adanya deklarasi PBB tersebut, kemudian yang dituangkan di dalam hak dan kewajiban tanggung jawab tadi, ini bagaimana kita memenuhi rasa tanggung jawab yang ada, kemudian kita mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian kita juga memperhatikan hak orang lain, ya seperti contohnya Anda berbuat orang lain itu juga harus kita memperhatikan hak-hak yang ada di orang lain. Jadi jangan kita menimbulkan konflik, perpecahan, dan seperti yang sekarang kita lihat pelanggaran hak asasi manusia apabila nanti warga sipil itu terkena imbas dari perang Rusia Ukraina ini. Jadi mungkin saudara-saudara nanti bisa melihat perkembangan dan kita berdoa saja semoga tidak terjadi perang dunia ketiga. Artinya karena Rusia memiliki kewajiban kewajiban wilayah tersebut dari dia sebagai pemilik wilayah tersebut. Nah, ini kita mungkin bisa melihat dari perkembangan yang ada. Sumber sosiologis yaitu bahwa akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan. Jadi munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya yang semakin berubah dari mungkin dulu kita masih bersifat ketimuran, memiliki adat istiadat yang sopan, ramah tamah, gotong royong dan sebagainya. Kita dulu sebagai negara yang dikatakan ramah, sopan santun. Nah, itu kemudian kalau kita lihat perkembangan menjadi negara yang kadang-kadang memiliki sumbu pendek. Artinya mungkin kita menjadi pemarah, kemudian suka mencaci, ya, pendendam. Nah, bahkan perang antar suku, kemudian kampung, ya, itu menjadi kebiasaan yang kemudian muncul. Nah, bagaimana hal-hal ini kemudian kita bisa mengatasinya? Kita kembali kepada Pancasila, dasar jelas ya, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Untuk mencapai suatu keputusan, maka kita harus adakan musyawarah mufakat. Jadi jangan sampai kita menggunakan ego kita, menggunakan kekuatan kita tanpa adanya musyawarah mufakat. Sehingga dengan adanya musyawarah mufakat itu nanti bisa menjadikan keputusan yang diambil dilakukan secara bersama-sama. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini memang di negara Indonesia ini banyak sekali aturan-aturan yang dibuat, banyak juga yang
tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Contohnya berbagai macam dibuat di ini banyak yang ditentang. Nah, sebagai mahasiswa nanti saudara bisa mencermati kira-kira hak dan kewajiban dari negara dan negaranya, kemudian hak negara terhadap warganya, dan itu sebaliknya kewajiban warga negara terhadap negaranya, hak warga negara. Nah, kalau kita kembali ke dalam Undang-Undang 1945 itu sudah ada secara jelas, tadi sudah disampaikan. Hak kita sebagai warga negara itu apa? Kewajiban kita sebagai warga negara itu apa? Dan kewajiban negara terhadap kita itu apa? Kemudian hak negara terhadap kita itu apa? Nah, tadi sudah disampaikan di PowerPoint dari kelompok 4, sehingga nanti saudara-saudara tinggal mempraktekkan yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ada satu pandangan bahwa Indonesia itu baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Jadi kalau kita melihat dulu di zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, ini antara hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang. Maka di sini entitas negara persatuan dari bangsa yang multikultur seperti Indonesia ini, bagaimana kita bisa mengelola pemerintah yang sanggup menjamin kebebasan antara prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi setiap warga negara. Jadi bagaimana kita terpenuhi hak-hak individu kita, hak-hak masyarakat, kemudian sikap gotong royong, kemudian kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Ini bisa kita nikmati. Yang ketiga adalah sumber politik. Politik yang mendasari dinamika keluarga negara adalah hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di masa era reformasi, tuntutan tersebut belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Kemudian adanya pemberdayaan rakyat dan ya. Nah, dalam perkembangannya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar itu kemudian menjadi kebutuhan. Maka MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya pasal 3 dan pasal 37 itu melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Yakni perubahan pada sidang umum MPR 1992, kemudian perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Nah, dari keempat perubahan tersebut itu dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28C. Nah, tugas ini yang kemarin saya berikan kepada saudara-saudara, masih ada 7 mahasiswa yang belum menyampaikan. Jadi monggo segera saja nanti setelah ini selesai untuk bisa disampaikan tugasnya ya di dalam Google Classroom yang sudah saya berikan. Warga negara di dalam pasal 30 dan pasal 20 itu. Jadi kita juga siap untuk membela negara. Jadi dengan adanya perang dunia ketiga yang mungkin bisa saja terjadi, tidak mungkin tidak kita bisa kena imbasnya. Artinya apa? Harus siap ya untuk menyerahkan jiwa raga kita, harta benda kita, bahkan nyawa kita untuk negara kita tercinta ini. Karena semboyan NKRI itu tidak hanya di kata-kata saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan perilaku. Nah, tugas saudara selaku mahasiswa kebidanan nanti apa? Ya, apabila terjadi kondisi yang paling buruk yang ya, saudara nanti terjun di tengah-tengah masyarakat dengan cara membantu pertolongan pertama pada perang. Dan mungkin memberikan bantuan
psikologis terhadap keluarga yang terkena dampak dari korban perang tersebut. Nah, ini tugas mahasiswa atau kewajiban mahasiswa kebidanan di dalam hal bagaimana kita menjaga hak dan kewajiban kita sebagai mungkin saudara-saudara dari yang saya sampaikan tadi ada ingin ditanyakan, kami monggo silakan kalau ada.